Sementara itu, Rezo melihat bahwa Boyka merupakan petarung yang cukup kuat dan membayangkan bahwa Turbo merupakan petarung yang sama kuatnya. Hingga dia menyuruh Kalapas untuk menyiksa Turbo agar saat bertarung dengan Dolor nanti, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Saat sarapan, Boyka pun tidak melihat Turbo di sana untuk kemudian menghampiri selnya dan melihat Turbo sudah babak belur di atas ranjang. You take care of business. You and me, we got a date in the ring, right? Saat latihan, Boyka pun didatangi oleh si Dolor yang mengatakan bahwa dahulu dia mendengar kabar tentang Yuri Boyka yang merupakan sang raja dari para petarung penjara. Sampai dia kalah dari Iceman, Boyka tidak lebih dari hanya sekedar juara toilet. Boyka pun membalas, "Jika aku raja toilet, lantas siapakah dirimu yang boker di toilet tersebut? Jaga bicara munjing, atau nanti akan kuwawalkan di mulutmu." Blok! Saat akan kembali ke sel, Boyka tidak melihat Turbo di sana untuk kemudian pergi ke tempat latihan dan melihat Turbo sedang berlatih dengan kondisi babak belur. Get them to work. Melihat bahwa Turbo tidak memiliki peluang, Boyka pun menyarankan agar Turbo mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Tapi sebagai pria jantan yang memiliki titik petarung, Turbo tidak akan melakukannya walaupun dia harus kalah dalam pertarungan tersebut. Hingga saat ada seorang napi tua angkat bicara mengenai kabar hilangnya para petarung yang kalah, di situ Boyka yakin bahwa mereka semua langsung dieksekusi saat pertarungan selesai. Untuk itu Boyka berinisiatif untuk membantu Turbo melarikan diri melalui hutan agar bisa bebas dan menemui keluarganya lagi. Saat sipir sedang lengah, dengan cepat Boyka memutuskan rantainya hingga Turbo berhasil kabur dari sana. Atas kejadian tersebut, Boyka pun dibawa ke hadapan Rezo dan Kalapas di mana dia diberitahu bahwa untuk menggantikan Turbo, maka Boyka akan langsung bertarung dengan Dolor di babak final nanti. Tak lama, muncullah Gaga yang mengatakan bahwa semua ini hanya sebatas bisnis dan berharap agar Boyka tidak memasukkan itu ke dalam hati. Mendengar hal itu, tentu Boyka sangat marah dan ketika Boyka marah, beliau tidak hanya akan mengacak-acak Spiteng, tetapi akan benar-benar menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. You will now fight the Colombian in the final. Excuse me. You fucking Judas! Dengan metode latihan yang berbeda, Boyka dan Dolor pun berlatih dengan cukup keras, tapi tidak sekuat tekad yang dimiliki oleh Boyka. Hingga saat hari H tiba, terlihat semua orang sedang memasang taruhannya masing-masing tanpa mereka sadari bahwa turnamen ini sudah diatur sedemikian rupa agar menjadikan Dolor sebagai juaranya. Saat pertandingan dimulai, Boyka pun langsung menyerang Dolor di mana si Dolor ini kembali menggunakan jurusnya yaitu teknik berputar dari Swedia yang membuat Boyka kesulitan untuk membaca gerakannya. Melihat hal itu, si Amerika yang berada di atas pun terlihat senang melihatnya. Tak lama, serangan dari si Dolor pun dapat dibalas oleh Boyka hingga membuatnya bisa mengunci dan membuat wajah si Dolor terluka. Dari situ Dolor pun menaikkan tempo pertarungan dan mempercepat gerakannya hingga membuat Boyka tertendang dan terpukul yang membuatnya keloyongan. Tak terima dengan itu, emosi Boyka pun kembali naik dan menyerang balik si Dolor, tetapi justru kakinya berhasil dikunci dan membuat cedera lututnya semakin parah. Dari situ, Boyka diserang dengan pukulan beruntun yang tidak mirip Saitama, tetapi cukup untuk membuatnya terluka dan mendapatkan tendangan salto cap kuda langit yang membuat Boyka kembali keloyongan. Selanjutnya, Boyka pun akhirnya terlempar dari arena karena mendapat tendangan berputar dari si Dolor Marco Polor itu.
Pada titik itu, Boyka pun teringat penderitaannya sebagai pembersih toilet dan wajah Gaga yang sangat membagongkan hingga dia kembali bangkit dan mengambil kain pel sebagai pengikat lututnya yang cedera. Seketika, semua penonton pun terdiam. Berapa? Dengan kaki pengkor yang ingket-ingkedan, Boyka pun berjalan mendekati Dolor. Dolor pun memukul wajahnya beberapa kali, tapi nampaknya Boyka tidak merasakan hal itu sama sekali. Cukup mengejutkan memang, entah karena pengaruh dari kekuatan kain pel atau karena si Dolor yang memang sudah melemah, Boyka pun mampu dengan mudah membaca gerakan si Dolor dan berhasil menjatuhkannya dengan mudah. Dengan satu kaki pengkornya, Boyka pun menyerang si Dolor hingga membuat para penonton berteriak, "Boyka, Boyka, Boyka!" Saat Dolor menyerang balik, Boyka pun mampu bertahan menggunakan seluruh anggota tubuh yang tersisa, termasuk kepalanya untuk bertahan. Hal itu membuat Rejo dan kawan-kawan panik karena mereka telah memasang semua uang yang ada untuk si Dolor ini. Dan dengan lutut cedera yang sudah dilatihnya, Dolor pun mengadu betisnya dengan lutut Boyka hingga membuat tulang kering kaki si Dolor patah. Si Dolor pun teriak kesakitan, sedangkan Boyka sendiri menunjuk ke arah Gaga untuk membuktikan bahwa Gaga salah menilainya. Gaga pun terlihat marah kepada Rezo karena telah merugikannya sebanyak 5 juta dolar untuk kemudian langsung pergi dari sana. The venom from Russia is boycott! Si Amerika sendiri harus mati oleh kalapas setelah menembak Rezo karena tidak terima atas kerugian akibat kekalahan si Dolor. Dan walaupun Boyka menang, dia tetap dibawa oleh kalapas untuk dieksekusi karena Boyka dianggap sudah tidak berguna lagi setelah turnamen tersebut. Too bad you're such damaged goods. Tapi tiba-tiba, ternyata Turbo tidak langsung kabur waktu itu dan masih memiliki itikat baik untuk menolong Boyka. Tak cukup sampai situ kejutannya, karena ternyata di balik itu semua ada Gaga yang menunggunya di mobil. Faktanya, Gaga memasang semua taruhan untuk Boyka karena dia tahu bahwa ketika Boyka marah, maka Boyka akan semakin kuat. Sungguh teori yang membagongkan. Tak hanya itu, Boyka pun mendapat bagiannya atas kemenangan besar yang didapatkan Gaga. Di tengah perjalanan, Boyka pun memutuskan untuk turun dan memilih untuk meneruskan hidup barunya sebagai Boyka di film Undisputed 4. See you around, buddy. It's Yuri. My first name. Judy. My man. Tamat, ending yang memboykakan. Seru anjir, pokoknya tunggu film kelanjutannya di video selanjutnya. Jadi tetap di IQ7. Bye-bye. Di-review sama si John in the House langsung keluar. Bisa tetap menikmati film. Dia tidak sukses.
Apa? Pasangan juragan rusun yang ternyata sudah ada di ruangan sebelah markas itu. Wih, Tangga masih aman? Sesama pendekar kungfu Aman, John. saling kenal satu sama lain.